Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan psikologi klinis, yaitu tentang penelitian dalam psikologi klinis. Penelitian dalam psikologi klinis ini akan menjelaskan mengenai jenis metode penelitian dalam psikologi. Jadi, metode atau jenis penelitian yang dilakukan itu berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti, intensif, serta dalam batas waktu yang lama. Biasanya ruang lingkupnya adalah tentang hal-hal yang terkait dengan abnormalitas dan juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan psikologi gitu ya. Tetapi tidak hanya berupa aspek kuratif saja, bisa jadi preventif ya, upaya pencegahan, kemudian meningkatkan aspek psikologis yang sudah ada atau promotif, dan juga kuratif ya. Kemudian tujuan dari penelitian itu untuk membuktikan kebenaran dalam teori sesuai dengan prakteknya, kemudian memahami perilaku, perasaan, dan pikiran subjek. Metode penelitian dalam psikologi klinis ini sebenarnya hampir sama saja dengan metode penelitian secara umum gitu ya di berbagai setting, terutama penelitian-penelitian psikologi. Yang pertama adalah metode penelitian observasional atau pengamatan ya. Di sini menggunakan metode observasi sebagai metode utama untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut gitu. Jadi kita melakukan pengamatan. Nah, untuk observasi sendiri ini metode yang sering sekali digunakan oleh peneliti dalam psikologi klinis. Karena biasanya untuk mengetahui secara komprehensif mengenai topik penelitian ataupun subjek yang diteliti, maka kita membutuhkan pengamatan yang lebih spesifik, lebih detail gitu ya, yang lebih sesuai dengan tujuan atau topik penelitian gitu. Jadi metode observasi ini bisa dilakukan di metode-metode yang lain juga gitu ya. Misalnya di eksperimental, di studi kasus, itu kita bisa melakukan observasi. Kemudian ada penelitian korelasional, eksperimental, epidemiologi, longitudinal versus cross-sectional, dan juga studi kasus. Nah, ini nanti satu persatu akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, kita masuk ke penjelasan observasi. Observasi muncul karena dengan kita mengamati, kita mengukur banyak perilaku yang tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur psikologis. Jadi artinya pengamatan ini juga bisa dijadikan data yang menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi catatan kita untuk mendukung tujuan dari penelitian tersebut. Nah, ada beberapa teknik observasi yang bisa dilakukan gitu ya. Observasi ini dilakukan di lapangan, jadi penelitian lapangan gitu ya. Yang pertama, kita mencatat tingkah laku yang unik atau istimewa, yang itu beda gitu dengan tingkah laku yang lainnya. Kemudian catatan berkala kita juga bisa lakukan ya, kesan-kesan umum pada saat kita bertemu atau kita mengamati pertama kali sampai beberapa kali pengamatan gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan rating scale atau tingkatan gejala. Jadi perilaku yang kita amati ataupun aspek psikologis yang kita amati itu kita bisa melihat tingkatan gejalanya, atau kita bisa juga berapa kali gitu ya gejala itu terjadi pada saat kita melakukan pengamatan. Kemudian metode checklist. Checklist ini biasanya kita sudah menentukan mengenai perilaku-perilaku gitu ya, memiliki perilaku-perilaku yang mengarah pada tujuan penelitian. Misalnya kita mau mengetahui gejala autism seseorang. Nah, maka kita udah punya nih catatan atau checklist perilaku yang mengarah pada autism. Muncul nggak di subjek gitu ya? Itu bisa menggunakan checklist. Kemudian bisa juga mechanical devices,
melalui video recording gitu ya, kita merekam video mengenai perilaku ataupun situasi yang sedang kita amati gitu. Kemudian nanti akan dibuat tema-tema yang merujuk pada kesimpulan tertentu. Begitu, itu observasi. Nah, observasi itu bisa dilihat, kita bisa mengamati ya. Pertama, gerak tubuh, ekspresi wajah, isi pembicaraan, reaksi emosi, aktivitas yang dilakukan, jenis, lama, dengan siapa, di mana, kemudian penampilan fisik gitu. Kemudian intonasi bicara, cara bicaranya, logat yang dia ucapkan gitu ya, kemudian tekanan-tekanan di bagian-bagian pembicaraan dia, kemudian terkait dengan perilaku-perilaku unik yang muncul gitu ya, yang sering sekali atau justru kontradiktif gitu. Itu bisa menjadi catatan untuk observasi. Nah, sedangkan epidemiologi ini merupakan hasil survei berdasarkan kuesioner yang disebarkan di suatu daerah tertentu. Jadi, epidemiologi ini mau melihat insidensi atau tingkat kasus baru ya. Jadi kita mau lihat di suatu daerah peningkatan kasus-kasus baru. Kemudian kita juga bisa lihat angka prevalensinya, rata-rata kasus baru yang terjadi, kemudian distribusinya, peningkatannya, gitu ya. Ini untuk epidemiologi. Ini biasanya kaitan antara psikologi dengan kesehatan biasanya gitu. Misalnya angka COVID meningkat gitu ya, diiringi dengan tingkat kecemasan yang juga semakin meningkat gitu, prevalensinya terjadi pada di usia berapa nih yang paling mengalami cemas gitu akibat pandemi, misalnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu korelasional. Nah, korelasional ini mengukur korelasi faktor-faktor resiko dari suatu penyakit atau gangguan. Jadi ini lebih ke hubungan ya, korelasional antara variabel X dan variabel Y. Biasanya ciri khasnya adalah judul penelitiannya itu hubungan antara variabel A dan variabel Y. Misalnya hubungan antara stabilitas emosi dan juga pola asuh misalnya gitu. Atau kalau misalnya mau lebih ke gangguan, hubungan antara tingkat kecemasan dan juga jenis kepribadian misalnya gitu ya, tipe kepribadian gitu. Hubungan tipe kepribadian dan tingkat kecemasan misalnya gitu ya. Itu korelasional. Jadi lebih melihat pada hubungan. Kemudian longitudinal versus cross sectional. Nah, longitudinal ini merupakan penelitian yang membutuhkan waktu yang cukup panjang biasanya ya. Jadi longitudinal ini meneliti sejumlah orang yang sama dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita mau lihat perkembangannya gitu ya. Misalnya kita mau lihat anak-anak dengan kelainan tertentu gitu ya, kita amati tuh. Pada saat dia memunculkan gejala di awal kehidupannya misalnya ya, kemudian kita lihat di usia perkembangan 3 tahun, kemudian kita lihat lagi nanti seiring berjalannya waktu di usia 5 tahun, dan itu continue gitu ya, untuk kita catat perkembangannya seperti apa. Dan ini biasanya longitudinal ini panjang gitu penelitiannya. Sedangkan cross sectional itu membandingkan dua kelompok pada satu waktu tertentu yang sama. Nah, jadi dua kelompok penelitian itu diteliti di waktu yang sama. Tujuannya adalah mengetahui hal-hal yang berpengaruh pada perkembangan anak dan psikopatologinya. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian eksperimental. Nah, tadi di longitudinal, cross sectional itu kita juga mengandalkan yang namanya observasi.
Begitu juga di eksperimental. Di eksperimental kita mau melihat adanya suatu hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, antara kelompok. Nah, ini ya, yang pertama itu eksperimental dengan desain kelompoknya ada dua, ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Jadi dua kelompok ini dibandingkan, yang satu menerima perlakuan, yang satu tidak menerima perlakuan. Nah, nanti dibandingkan ada nggak perubahannya. Biasanya kita lihatnya dari skor kuantitatif ataupun secara kualitatif gitu ya perubahannya. Sebelum diberikan perlakuan sama-sama diukur, kemudian perlakuan untuk kelompok eksperimen, lalu kelompok kontrol itu tidak diberikan perlakuan, lalu nanti kurun waktu tertentu diukur kembali dengan alat ukur yang sama untuk melihat efektivitas atau pengaruh dari treatment itu, gitu ya. Kemudian desain yang lain adalah satu kelompok. Nah, satu kelompok ini dibandingkan kemajuannya dalam beberapa periode. Jadi artinya kita memberikan perlakuan tertentu gitu ya. Kita ukur sebelum diberikan perlakuan, kita berikan perlakuan, lalu diukur kembali apakah ada perubahan. Nah, ini macam-macam nih jenisnya, nanti bisa bertingkat, ada 2 sesi kah atau ada follow up-nya kah gitu ya. Eksperimental ini akan teman-teman pelajari nanti pada saat metode penelitian eksperimen. Nah, studi kasus ini bertujuan untuk mengukur perilaku individu sebelum dan sudah perlakuan yang dilakukan dalam suasana eksperimen. Ini sebenarnya tidak harus di dalam eksperimen ya. Kita tidak harus selalu memberi